Selamat pagi Pak Nasrun, salam sehat. Selamat pagi Mbak Feni, selamat pagi pendengar setia RRI Purwakarta NW. Oke, terima kasih Pak ya meskipun di Jakarta ini tetap siap untuk berbagi informasi dengan RRI ND nih Pak. Baik, ya. Oke, baik. Nah ini Pak, seperti apa nih kasus narkoba kemarin yang barang buktinya ini dimusnahkan oleh BNN NTT Pak? Hmm, Baik Mbak Feni, perlu saya jelaskan bahwa musnahan barang bukti yang dilakukan oleh BNN NTT disaksikan oleh para penegak hukum lainnya itu adalah merupakan dari komitmen kita terhadap kebijakan Bapak Kepala BNN untuk Indonesia bersinar atau Indonesia bebas narkotika. Mhm. Nah, oleh karena itu sesuai dengan perintah undang-undang bahwa segala sesuatu yang menyangkut dengan pemusnahan barang bukti itu, barang bukti yang ada itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Antara lain pelaksanaannya dengan melakukan pemusnahan barang bukti tersebut di hadapan publik, dan tentu ini adalah komitmen yang benar-benar ingin membuat atau menjaga generasi Indonesia terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika saat ini. Oke. Kemudian untuk jenis narkotika yang dimusnahkan ini apa saja nih Pak Nasrun? Kemarin itu kita musnahkan ya semuanya narkotika Mhm. golongan satu, yaitu jenis ganja, kemudian ada metamfetamin atau sabu, dan tembakau Brasil atau tembakau gorila. Mhm. Yang kategori ini adalah kategori narkotika yang sangat berbahaya bila dilakukan, yang termasuk dalam golongan satu yang sama sekali tidak dapat direkomendasikan penggunaannya untuk apa namanya untuk disalahgunakan karena akan menyebabkan keadaan fatal atau merusak generasi muda. Oke. Dan Begitu Bang Reni. berapa banyak nih Pak yang dimusnahkan kemarin pada Rabu 7 Juni kemarin nih Pak Nasrun? Kemarin itu yang kita musnahkan itu ganja itu sebanyak hampir 657, persisnya 657 gram, dan kemudian sabu sebanyak 1,607 gram, Mhm. dan tembakau gorila sebanyak 2,34 gram. Hmm. Oke. Kemudian nih Pak, ini cukup banyak nih ya narkotika masuk di NTT. Nah, seperti apa nih modus operandi yang dijalankan nih Pak, dan bagaimana teman-teman dari BNN ini juga akhirnya bisa mendapatkan barang haram ini kemudian memusnahkannya nih Pak. Begini Mbak Dita, dari setiap barang yang beredar itu sebenarnya memang para pengedar itu banyak mengcover di dalam Mhm. bentuk-bentuk yang tidak dapat diketahui oleh Mhm. eh, oleh masyarakat biasa. Ya. Bahkan kita sendiri juga kadang merasa banyak sekali cover yang bisa membuat tersamar bahwa ternyata satu cover itu ada barang atau narkotika yang sangat berbahaya yang disimpan yang kemudian akan diedarkan di masyarakat. Nah, biasanya kalau kita di wilayah NTT itu Mhm. barang itu dikirim melalui jasa-jasa pengiriman yang diorder dan atau dibawa sendiri gitu, karena memang sifatnya tidak sporadis, masih memang barangnya untuk ukuran di NTT itu masih kecil sekali gitu Mbak Dita. Oke. Nah ini sampai masuk nih Pak ke NTT, selain tadi juga tidak punya pendeteksi khusus nih. Apakah Ya. pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum misalnya ini seperti apa Pak? Kita akan yang pokok itu sebenarnya dari sisi pemberantasan adalah Mhm. untuk mencari pada jaringan-jaringan yang beroperasi untuk membawa atau memasukkan atau mengedarkan narkotika di wilayah NTT. Mhm. Jadi komitmennya sebenarnya adalah kita mencari ini hilirnya, hulunya dari mana, lalu Ya. kemudian kita akan memutus mereka pada saat akan sampai di NTT atau sudah sampai di NTT gitu saat Mhm. ini.
Oke, kemudian target pemberantasan di NTT ini seperti apa nih Pak? Targetnya sebenarnya ya memutus para jaringan-jaringan ini. Jadi ya memang kesulitannya adalah karena itu tadi mereka mengcover atau Hmm. menyamarkan barang itu dalam bentuk paketan-paketan tertentu. Biasanya seperti contoh yang ganja ini itu dibalut di dalam selimut Hmm. tercover. Jadi ini kalau tidak ada info kita kerjasama dengan dari jasa pengiriman itu juga sudah kita bangun lebih baik gitu. Hmm. Jadi info-infonya sebenarnya kedua pihak dan dari masyarakat gitu Mbak Reni. Oke, jadi memang ini sistem kerjasama, kolaborasi, sinergitas terus dibangun nih Pak Nasrun ya, bersama jasa Betul, pengiriman. betul. Kemudian dengan pihak Dan stakeholder lainnya, seperti apa nih jalinan kerjasama yang dibangun? jadi begini pendengar RRI Polorata, Mhm. bahwa kebijakan Bapak Kepala BNN RI yaitu ada 4 kebijakan khusus. Mhm. Dan penekanannya adalah dan keempat itu adalah strategi soft power approach. Jadi soft power approach ini adalah bentuk-bentuk pencegahan narkotika yang dilakukan oleh BNN RI Mhm. bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat gitu. Mhm. Yang kedua ada hard power approach. Apa hard power approach ini yang di sini yang bekerja adalah bidang pemberantasannya Mbak Reni. Mhm. Jadi kita akan mempelajari jaringan, kemudian memutus mereka, lalu menangkap kalau memang terbukti bahwa mereka membawa atau mengedarkan barang. Lalu kemudian di sisi smart power approach itu kita menggunakan tentu menggunakan teknologi. Mhm. Kemudian cooperation ini yang digadang oleh kebijakan kepala Pak BNN yaitu terkait dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder, seluruh instansi, seluruh masyarakat sampai kepada lapisan bawah RW, RT itu adalah menjadi tempat kita bekerja sama dari sisi baik 4 kebijakannya itu, baik dari sisi pencegahannya maupun dalam pemberantasannya. Begitu Mbak Reni. Oke, jadi memang ini terus secara masif nih Pak ya dilakukan ya untuk memberantas Betul, narkotika di NTT pada khususnya. Kemudian untuk pengedar dan betul. bandarnya sendiri ini bagaimana nih Pak? Yang jelas sebenarnya ya itu ya memang kita lanjutkan dengan proses mereka ke pengadilan gitu. Hmm. Nah ini memang wilayah kita di NTT itu jangan kita anggap karena masih 0,1% atau sekitar prevalensi penyalahgunanya sekitar 4 ribuan itu tidak boleh kita anggap kecil juga. Hmm. Karena bahwa dari selama ini kita kenal masalah narkotika ini adalah fenomena seperti gunung es. Jadi yang kelihatan di permukaan itu yang runcingnya, padahal di bawahnya mungkin besar. Yeah. Jadi akhirnya dibutuhkan memang kerjasama oleh seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya yang bekerja ini adalah instansi penegak hukumnya begitu Mbak Rini. Oke, yang terakhir Pak Nasrun silakan himbauannya. Kami mengimbau bahwa BNN NTT itu sudah mengadakan MOU kepada tokoh-tokoh agama. Tentu menurut arahannya Bapak Kepala BNN Provinsi NTT, Brigadir Jenderal Riki Yanuarti mengatakan bahwa para tokoh agama ini yang punya umat. Jadi dari sisi pemberantasan sebenarnya kita titipkan kepada mereka untuk membuat himbauan-himbauan dalam kesempatan-kesempatan tertentu untuk mengajak masyarakat sama-sama kita memberantas narkoba sehingga Indonesia bersinar atau Indonesia bersih narkoba. Nah khususnya lagi di wilayah kita Global Morata Provinsi NTT bisa kita himbau untuk sama-sama meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah pemberantasan narkotika melalui himbauan-himbauan dari para tokoh-tokoh agama tadi. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa tidak ada guna yang berarti sebenarnya dari pemberantasan yang kami lakukan di BNN tanpa masyarakat mau bekerja sama atau mau memberikan informasi untuk kita sama-sama memberantas narkoba di wilayah Provinsi NTT. Gitu Mbak Reno.
Baik, terima kasih Pak Nasrul untuk informasinya. Kita berharap bahwa NTT bebas narkoba nih Pak ya. Dan ini adalah tanggung jawab masing-masing dari kita. Selain juga ada dorongan dari stakeholder terkait. Selamat pagi Pak Nasrul, Betul. salam sehat selalu, Selamat salam pagi. tangguh. Salam Terima kerja kasih keras. banyak kepada seluruh pendengar RRI NTT. Semoga NTT bersih dari narkoba. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena informasi